informasi terkait harga kebutuhan pokok. Berarti tidak menutup kemungkinan soal SKPD Dinas Perdagangan juga bisa berkoordinasi dengan Kominfo berarti soal aplikasi jual beli ya. Ya, membuat aplikasi jual beli dan kemudian mengedukasi, membuat pelatihan pedagangnya untuk bisa memanfaatkan fasilitas itu sehingga memang transaksi itu tidak hanya dilakukan secara tradisional tapi juga secara online. Nah, kemudian Mbak Emi, saya kebetulan pernah melihat ketika kawan-kawan pedagang sudah mulai menjaga lingkungannya, menjaga infrastrukturnya, tiba-tiba ada kelompok yang menggunakan fasilitas pasar jadi sarana olahraga. Ini bagaimana ini? Apakah diperlukan pengawasan dari SKPD terkait atau dari pengelola pasar sendiri yang harus lebih ini lagi, Mbak Emi? Gimana? Saya pikir bahwa pengelola pasar dan SKPD terkait memang tidak akan lepas dari pola pengawasan jangka panjang. Jadi semua harus dikembalikan pada fungsinya. Jadi kalau fungsi pasar itu dimanfaatkan oleh pihak oknum dan lain sebagainya difungsikan ke lain, nah SKPD dan pengelola pasar harus melakukan ketegasan untuk memberikan larangan dan kemudian memberikan sanksi kalau memang itu terjadi berulang-ulang. Dan yang menarik Mbak Emi, saya kasih bocoran satu. Saya 1 bulan mantau pasar, saya tidak ada mendengar ada pengemis yang masuk di pasar ini. Menarik Mbak Emi dari ini. Ini ada beberapa kemungkinan ya. Pertama, pasar kita ini kan bukan aksesnya di jalan utama. Beda dengan pasar yang Mbak Untung. Ya, di daerah lainnya. Ya, beda dengan yang sebelumnya pasar ya. Untung, sebelumnya. Yang kedua, memang sepertinya memang pengelola pasar sudah bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik karena memang di pasar ini kan sudah mulai difasilitasi ada security dan lain sebagainya. Nah, sehingga itu bisa menjaga ketertiban pasar ya supaya kesannya tidak kumuh dan lain sebagainya. Oke, kita mungkin sampai di sini membahas soal kondisi terbaru pasar dan segala persoalan yang telah disampaikan baik dari pembeli, kemudian jajak pendapat antara Komisi 3 dengan Dinas Perdagangan, dengan Kepala UPT Pasar juga banyak hal yang masih pekerjaan rumah yang bagi pemerintah Kota Banjarbaru, Mbak Emi ya, untuk dikerjakan agar benar-benar menjadi pasar Buntung ini semi modern. Benar. Termasuk penambahan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya ya. Benar, penambahan fasilitas-fasilitas penunjang lain. Utang udah jadi beban, apakah penambahan ini jadi beban lagi untuk daerah? Ya kalau memang kemudian itu kan bagian dari tanggung jawab pemerintah ya, untuk memfasilitasi dengan maksimal. Ketika seperti ini pedagang merasa mengeluh sepi dan lain sebagainya, kan tugas dari pemerintah untuk tetap hadir dan kemudian memfasilitasi agar memang kita bisa menggaransi bahwa pedagang di sini tidak menggali kuburnya sendiri ketika pindah. Nah, artinya itu semua harus dilakukan, baik bagaimana kemudian fasilitas penunjangnya membuat orang menjadi nyaman itu difasilitasi, kemudian media untuk pemasaran dan lain sebagainya karena sekarang zaman digital, sehingga itu juga harus dipikirkan. Nah, artinya sekali lagi pada intinya bahwa pemerintah harus hadir, selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, termasuk di tengah-tengah pedagang dalam konteks pembangunan yang ada di Kota Banjarbaru. Oke, terima kasih Mbak Emi atas waktunya. Kita akan bahas dengan topik-topik terhangat di Banjarbaru. Oke, masih di Kata Demi Kata bersama saya Rudi Dasari dan Mbak Emi Lasari dari Komisi 3, Wakil Ketua. Semoga kita dapat bertemu dengan anggota-anggota DPR lainnya untuk membahas topik seputar Banjarbaru, pembangunan dan pengawasan, termasuk tugas pokok fungsi DPRD Kota Banjarbaru agar pembangunan di Banjarbaru sama-sama adil dan merata untuk menuju Banjarbaru yang benar-benar lebih maju di Kalimantan Selatan. Sampai jumpa, salam Kata Demi Kata.